Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Itu dua-duanya ya, saya bertemu langsung dengan beberapa orang yang punya informasi-informasi internal, pelakunya langsung, jadi langsung dari tangan pertama. Ada juga memang 1-2 yang dari tangan kedua, tapi saya rekonfirmasi begitu validitasnya. Ya. Dan kemudian coba saya analisis, dan terutama dari sisi hukum tata negara ya. Yang tentu saja tidak bisa jauh atau berseberangan dengan pendekatan politik, karena tata negara dan politik itu tidak mungkin berjauhan gitu. Dan saya menuliskannya dengan maksud ini adalah rangkaian yang insya Allah faktual dan bertanggungjawabkan sebagai sesuatu yang benar. Tentu saja kalau yang terkait analisis siapa calon-calon pasangan untuk 2024 itu ada analisisnya juga. Tetapi kalau cerita-cerita yang ada di situ, kisah yang ada di situ, itu dapat dipertanggungjawabkan. Saya tidak bisa menyebut sumber-sumbernya, nama-namanya, karena bukan hanya ada kemungkinan konsekuensi hukumnya, tapi juga tentu saja kan kita juga belum menghindari timbulnya persoalan-persoalan baru dari pengungkapan nama dan sejenisnya itu. Kutip, karena begitulah kalimat yang disampaikan ke kami begitu. Dan biasanya kemudian saya double check juga orang-orang kedua, ketiga begitu, supaya memang itu terkonfirmasi. Karena ini kan pertanggungjawabannya tidak hanya kepada publik, tapi juga ke yang di atas, ini harus benar ini. Jadi tadi saya sampaikan, kalau apa yang saya kutip itu insya Allah benar. Mungkin ada kalimat-kalimat yang tidak utuh titik komanya ya, tidak persis begitu, tapi substansinya begitulah. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Tentang siapa tokohnya dan segala macamnya ya, mohon maaf, ini juga kalau kita bicara di media pun ada kan ya, tidak semua narasumber bisa disampaikan, tapi dapat dipertanggungjawabkan. Ini inisiatif kami, inisiatif sekjen-sekjen ya, yang kemudian dikoordinasikan oleh Menseskap untuk mengaturkan rapatnya di kantor Menseskap. Nah, kalau PAN tidak hadir ya, mungkin lebih bagus tanya pada PAN. Tapi mengapa tidak hadir? Apakah ada ambil inisiatif juga? Kalau tidak ambil inisiatif, ya saya tidak tahu. Kalau terkait dengan sikap politik, memang sikap politik yang disampaikan kepada publik dari PAN, dari pimpinan partai PAN maupun dari politisi senior PAN agak membingungkan tidak saja masyarakat, ya, tapi membingungkan kami juga. Tetapi sikap politik itu tentu bukan domain kami untuk mengomentari, itu adalah domainnya PAN sendiri. Pembicaraan dengan partai-partai politik ya, partai-partai politik pendukung pemerintah maupun tidak, karena pada saat ini yang kita hadapi di depan mata itu kan adalah pilkada serentak ya. Kita menjalin koalisi dengan sejumlah partai-partai politik ya di berbagai pilkada. Jadi pasti komunikasi akan terjalin. Pasti komunikasi di antara sekjen akan terjalin, di antara para pimpinan pasti akan terjalin. Jadi tidak akan luput jalinan komunikasi antara kita ya. Dan saya yakin dalam 1-2 kesempatan nanti pasti juga akan pertanyaan, loh kenapa nggak datang, atau kenapa
PAN tidak dihadirkan dalam pertemuan itu. Saya rasa itu wajar, dan kami di antara para sekjen itu kami sudah bersahabat. Akar rumput Partai Pro Jokowi disebut lebih mendukung Anies Baswedan jadi presiden. Jika tidak dukung, mereka akan kehilangan suara. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, analis politik dari Narasi Institut Mustafa Abdullah angkat suara soal dukungan kepada baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Nasdem, PKS, Demokrat, Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurutnya, partai pro pemerintahan Jokowi khususnya yang berbasis partai Islam akar rumputnya mendukung Anies Baswedan. Meskipun elit mereka mendukung kandidat lain, partai-partai berbasis massa Islam seperti P3, PAN, PKB, PBB. Meskipun elitnya menyatakan dukungannya terhadap calon lain, namun para kader akar rumputnya terlihat justru memberikan dukungan kepada Anies. Jelas Mustafa dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id Selasa 2 Mei 2023. Menurut Mustafa, pilihan yang dipilih oleh elit partai Islam pro kekuasaan Jokowi terlalu beresiko bagai eksistensi partai di pemilu 2024. Partai Islam pro kekuasaan Jokowi menurut Mustafa bakal kehilangan suara kader akar rumput serta pemilih jika tidak mengusung Anies Baswedan. Justru partai-partai Islam tersebut berpotensi kehilangan suara ketika partainya tidak mendukung Anies Baswedan karena mereka menganggap Anies sendiri lebih dekat simbol keislamannya dengan mereka dibanding capres lain pilihan partainya, ungkapnya. Mustafa juga menyebut Anies Baswedan punya keuntungan untuk bisa mengantarkannya jadi presiden di 2024. Menurutnya, banyaknya masyarakat yang kecewa dengan pemerintahan Presiden Jokowi bisa jadi alasan kuat untuk Anies menjadi presiden. Masyarakat sendiri saat ini sangat kecewa akan pemerintahan Presiden Jokowi, di mana di berbagai sektor seperti ekonomi, politik, penegakan hukum mengalami kemunduran dibandingkan periode-periode presiden sebelumnya pasca reformasi. Jelasnya, kondisi demikian menurut Mustafa membuat masyarakat akan mencari pemimpin yang bukan kelanjutan dari rezim saat ini. Masyarakat saat ini justru mencari figur yang dianggap bukan kelanjutan dari Jokowi, apalagi yang diendorse oleh Jokowi, ungkapnya. Poin-poin tersebut menurut Mustafa membuka peluang Anies Baswedan memenangkan Pilpres 2024. Hal ini menurutnya makin terasa kuat jika cawapres dipilih merupakan sosok yang punya basis massa yang kuat. Anies Baswedan diprediksi kuat akan memenangkan Pilpres 2024. Apalagi jika ditambah sosok wakil presiden yang sesuai dan memiliki basis massa yang kuat, maka kemenangan Anies Baswedan sebagai Presiden RI 2024 tinggal menunggu waktu. Jelasnya, menurut Mustafa, pilihan yang dipilih oleh elit partai Islam pro kekuasaan Jokowi terlalu beresiko bagai eksistensi partai di pemilu 2024.